sampaikan bahwa ya saya sudah terpilih sebagai perwakilan Shell Indonesia untuk mendapatkan hadiah ya untuk gathering bersama dengan Shell tingkat dunia yang akan diselenggarakan di Milan ya. Milan itu bukan Milan keramik ya, Milan keramik lah dari Rejo gitu ya. Milan keramik itu gusi-gusi bukan. Di Milan Italia ya Bapak Ibu. Jadi ini saya sudah dan juga evidence, maksudnya evidence itu bukti-bukti yang harus disetorkan ya, puji Tuhan. Saya juga sudah ngurus kemarin itu surat kelakuan baik, dan juga nanti mungkin di bulan November ya sekitar pertengahan, kalau memang ya tetap bantu doa ya Bapak Ibu saudara sekalian, karena dari seluruh dunia gitu ya itu, dan ternyata begini, dari yang saya sudah bilang 100 hampir 108 ada tong air, tempat cuci piring, tong airnya udah kosong ya. Terus mungkin sarjaku kuat ya, jadi malis jatuh begitu badan saya ke depan, terus di sini loh sakit, selesai jatuh sakit banget, terus di bawah tidur juga sakit, bernapas pun sakit, batuk kan. Pas hari di rumah hari Sabtu tak kasih tahu sama tante. Malah kayak gitu ya, tante juga berkali-kali loh jatuh kayak gitu. Saya sih, oh iya tante, karena saya udah pikir nanti ini kayak videonya di Rongse ini, Rongse berapa biayanya, siapa yang udah nangis, saya baru udah nangis. Terus paginya itu tante ngomong itu ya, saya sudah dikuatkan sih. Terus malamnya itu loh, tante bilang kamu gosok itu ya, tante kasih krim, nggak gosok, nggak gosok. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku itu melangkahku, tahu tak menyerah akan hidupku, bukan rumit caramu mencintai. Kau ada di cerita proses terlayang, rasa
kita dengan hormat. Ibu Titi berdoa. Jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang benar Raja, kuasa dan kuasa seorang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, tak terduga Tuhan. Kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kenal kami Tuhan, puji-pujian ini Tuhan, supaya kami menjadi rumah yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan anak-anak-Mu mau menerima firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga apapun yang difirmankan benar-benar Engkau yang berbicara Tuhan. Persiapkan hati jemaat-Mu yang mau mendengarkan Tuhan, supaya mereka boleh bertumbuh dan berbuah-buah dan buahnya itu tetap tidak mengganggu firman-Mu. Kami bersatu hati, kami tolak halang nama Tuhan Yesus, supaya tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih, Engkau terlalu baik, sungguh baik, amat baik Tuhan. Terima kasih yang siap mendengar firman Tuhan. Katakan ada yang panjang-panjang suasana Natal ya. Kalau di Manado ya, masuk September aja, September, Oktober, November, waduh itu sudah rumah-rumah itu sudah penuh pohon Natal ya, karena jalan-jalan juga sudah dihiasi ya, karena memang mayoritas Kristen. Kita di sini kalau masalah Natal seperti biasa-biasa aja ya, tapi hari hanya baru mulai ya, menjelang hari H baru terasa suasana Natal itu dengan sumber damai sejahtera. Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera. Kita lihat dulu ayat pokok itu di Efesus, surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8 dengan tema Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Kita lihat bersama. Sudah menyimak yang saya akan bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sekali lagi, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Di Amsal Sulaiman banyak berkata sekali itu kita makan kambing sayur rebus saja ya, kalau kita dengan damai sejahtera, waduh nikmatnya minta ampun ya, lebih nikmat dari seekor lembu tambun katanya ya. Jadi semua itu hidup kita ini sebagai orang itu berdasar bersumber adanya damai sejahtera bahwa kita bisa menikmati hidup. Sebab ada pengalaman, ada banyak orang kaya, ada banyak orang yang pintar, ada banyak orang yang punya kedudukan, ada banyak orang yang punya harta banyak. Damai dalam tanda kutip yang semu, damai yang sementara, bahkan damai yang bergantung pada keadaan harta atau kedudukan. Tetapi damai yang benar-benar damai sejahtera yang sejati itu kita bisa dapatkan dari adanya harta yang kita miliki, adanya kekayaan, adanya nama besar yang kita miliki ya. Tetapi menurut Paulus tadi adalah karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kasih karunia yang di dalamnya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ada penghiburan. Itu yang kita rasakan itu bukan oleh karena usaha kita. Dan banyak orang berusaha untuk cari tempat-tempat hiburan supaya bisa alami sejahtera, ketenangan. Hibur, bisa lupa dengan
pulang lagi, kembali lagi ke rumah, masuk rumah, lihat keadaan lagi, keadaan beban berat, ada tantangan, ada masalah, ya damai itu kembali hilang. Apalagi cari lagi ketenangan di mana, cari penghiburan di mana, pulang lagi sembuh. Jadi seperti itu, ya. Di Efesus 2:8 tadi sudah disebut bahwa damai sejahtera itu seperti kasih karunia itu adalah anugerah, bukan hasil usaha kita, seusaha-usahanya kita menyediakan bersama dan saudara, sebab memang dunia tidak memiliki. Dunia tidak pernah memiliki damai sejahtera yang sejati, itu tidak pernah. Ya, kalau dunia siapkan ya damai sejahtera yang sementara, yang sembuh, yang sewaktu-waktu terhibur, sewaktu-waktu lagi masuk dalam pergumulan, tantangan, lupa lagi semua. Ya, karena kita lihat, ya. Dan damai sejahtera ada sebagai anugerah Allah itu digambarkan tentang damai sejahtera yang adalah anugerah Allah yang membuat kita sekali lagi mengingatkan kita bahwa itu bukan usaha saya dan saudara, bukan usaha manusia, jaminan keselamatan dan ketenangan yang baik bagi hati kita. Jadi ketenangan hati. Ya, kalau cuma menyenangkan mata, menyenangkan telinga, dunia bisa kasih, bisa. Tetapi yang bicara menenangkan hati, menyenangkan hati itu hanya damai sejahtera yang dari Tuhan. Di Filipi 4 ayat 7, di pasal 4 ayat 7. Saat kita percaya kepadanya, kita menerima damai sejahtera itu yang melampaui segala akal. Ya, Filipi pasal yang keempat. Ada ketenangan itu karena kasih karunia. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang berulang kali saya katakan, pemberian Allah kepada saya dan saudara yang sebenarnya gak layak menerima. Itu kasih karunia. Ya, kalau penghargaan, ya puji Tuhan. Ya, contoh organisasi tadi ya, sekian banyak sel ya yang ada di Indonesia, di dunia, ya, terbukti dari 18 negara, satu negara satu jembatan pendamai. Jadi ada damai sejahtera itu, damai yang dari Allah itu, ada Yesus yang jadi jembatan, misalnya. Ya, kita lihat bahwa kalau Yesus jadi jembatan pendamai itu, dosa kita secara manusia memang memisahkan kita dari Allah, tetapi Yesus datang untuk mendamaikan kita dengan Bapa, diperdamaikan kembali. Yang tadinya sudah hilang kemuliaan Allah akibat dosa Adam dan Hawa, kita diperdamaikan dengan Allah. Ya, terus melalui salibnya tembok pemisah runtuh dan dan kita diselamatkan dengan kasih karunia Allah. Jadi tadi ada tembok pemisah antara saya dan saudara dengan Allah akibat Allah Maha Kudus. Kita yang berdosa ini ada tembok pemisah. Tapi waktu Yesus dikasih salib, dia robohkan tembok pemisah itu. Tirai yang menghambat Ruang Kudus kemah, dan itu memungkinkan kita untuk bisa masuk langsung dengan hadirat Allah. Ya, puji Tuhan. Dan damai sejahtera bukan sekedar perasaan, tapi damai sejahtera itu adalah satu hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Adanya damai sejahtera kita miliki itu jembatan Yesus, jembatannya adalah Yesus untuk kita dipulihkan kembali. Yang tadinya sudah hilang damai sejahtera, hilang kemuliaan Allah akibat dosa, kita dipulihkan kembali oleh pengorbanan Yesus. Dan selanjutnya kita lihat yang keempat, gaya hidup seorang percaya itu harus jadi gaya hidup. Ya, kata orang Beno Benceng itu lifestyle. Ya, gaya hidup hari-hari, menjadikan damai sejahtera. Di mana kita hadir orang jadi susah. Ya, kami ya
Ya, tapi banyak kesaksian. Banyak orang sih, kenapa ketemu Pak Joli itu rasanya, wih, hanya dihargai puji Tuhan, ya. Dan damai dari Tuhan itu memberi keteguhan, ketenangan dan pengharapan. Nah, Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera yang dari Allah yang dunia tidak miliki. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi apa yang ada pada kita sebenarnya damai sejahtera yang ada dalam Tuhan. Bukan kita buat-buat sendiri, bukan kita usaha sendiri. Dan damainya Tuhan Dia berikan kepada saudara sebagai kasih. 14 ayat 27. Ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan kepadamu itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai dunia seolah memberi kita damai. Ada seperti ada ketenangan, tapi itu terjadi sebentar. Yesus katakan damai yang dunia berikan kepadamu bukan seperti damai yang aku berikan. Makanya jangan bimbang, jangan gelisah. Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat saya dan saudara. Ya, dan jasmani rohani pasti diberkati, sekalipun ada sedang juga tadi izinkan untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan itu perlu ada proses. Tuhan ingin lihat ketaatan kita, kesetiaan kita, kesungguh-sungguhan kita sampai di mana, ya, untuk kita tetap setia bisa menanti pertolongan dan jawaban Tuhan. Amin. Dalam bertindak yang Dia buat baik buat saya, Dia buat baik buat saya. Katakan, Yesus tidak pernah salah. Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Tak pernah salah Tuhan itu. Sekalipun seorang bertentangan dengan apa yang kita inginkan, tapi Dia tidak pernah salah. Ya, Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Oh, haleluya. Yesus, jangan kita hidup ini bersama dengan Tuhan. Jalan yang kami inginkan kita melewati tidak selalu lurus, tidak selalu lurus, saudara. Mungkin ada dalam jalan yang berduri, jalan yang berbatu. Haleluya. Yesus tidak pernah salah. Katakan dengan sungguh, Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya, Yesus tidak pernah salah. Sekali lagi kita sungguh dengan hormat Ibu Turi. Ibu Turi atau Ibu Jeffrey masih tetap jadi pasangan. Amin. Haleluya.
selalu baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau selalu menyertai dalam kehidupan kami, Tuhan. Itu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berat Tuhan, sudah firman-Mu dan sudah dibentangkan, Ibu Bapa. Kami percaya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kami, baik di dalam kesusahan, baik dalam kesenangan Tuhan. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Kau senantiasa mengurapi hamba-Mu, beri kesehatan yang sempurna Bapa, agar kehidupan hamba-Mu Tuhan menjadi berkat buat jemaat yang dilayaninya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya sekali lagi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni segala kesalahan kami, dosa-dosa kami Bapa. Kami percaya dan yakin Tuhan selalu menopang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ucap syukur Tuhan, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa Bapa. Biarlah kami tetap Tuhan setia kepada-Mu. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Sucikan kuduskan persembahan kami Bapa, agar persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, Engkau memberikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
sampai akhir. Pujian, kesaksian, firman Allah kami sudah diberkati Tuhan. Maka juga anak-anak sekolah minggu yang sudah dilayani juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, karena semua sudah melayani pada sore ini. Baik solider, para singer, pemain musik yang menangani LED proyektor, menangani listrik sound system, juga guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani anak-anak sekolah minggu, maka juga kolektan, semua yang sudah ambil bahagia. Heran, sukacita melayani biar terus ada dalam setiap kehidupan kami untuk terus melanjutkan dengan sungguh dengan setia. Berkat Allah menyertai, khususnya buat Ibu Susan yang memimpin kami sebagai song leader. Tuhan tolong berkati para singer, Margareta, bahkan saudari Selin. Tuhan kau berkati mereka, kau pakai terus semua dalam segala tugas tanggung jawab mereka, pelayanan mereka, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam bentuk pengorbanan sedang bantuan persembahan pertama kedua yang mengalirkan milik Tuhan, yang Tuhan balas dari surga kembalikan berlipat kali ganda secara jasmani maupun rohani. Maka tolong, kalau ada yang sakit kau lawat sembuhkan, kalau ada yang susah dan masalah hidup kau beri jalan keluar, pergumulan mereka Tuhan beri kemenangan, khususnya juga buat Pak Sandi dan Tante Wani dan segala pergumulan mereka hari-hari Tuhan. Kau tolong, kau buka jalan Tuhan yang terbaik Engkau kerjakan kehidupan mereka. Bapak Ibu untuk dalam pelayanan di usia yang semakin lanjut, Engkau juga terus memberkati. Dan berdoa juga buat menantu dari Bu Susi, kami serahkan dalam tangan yang Maha Kuasa. Tuhan, Kau kerjakan yang terbaik dan tentu dalam kehidupan Pak Agus Tuhan dan buat keluarga. Berdoa buat bangsa negara, keadaan situasi kondisi ada pemerintah kami dari tertinggal dan terbawah. Tuhan tolong keadaan bangsa kami hari-hari ini kami bawa biar Tuhan ikut campur tangan. Indonesia diberi sejahtera, Indonesia diberi keselamatan daripada Tuhan. Maka gereja-gereja pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di kota, di desa, sampai di tempat terpencil sama-sama disertai Tuhan. Dan berdoa secara khusus buat kesaksian dari para orang Tuhan, kerinduan yang Tuhan atur. Jadilah seturut apa yang Kau kehendaki, yang terbaik Kau kerjakan di dalamnya. Yang Tuhan 10 Desember kami ada di Kalimantan, daerah Pangkalan Bun, di daerah desa Transmigrasi. Tuhan tolong, Tuhan kami boleh melayani Kau, menyampaikan berita firman Allah dalam suasana Natal di sana. Tuhan tolong biar kami boleh jadi berkat dan diberkati, diberi kesehatan, kekuatan, pengurapan Tuhan menjadi bagian kami untuk supaya kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di sana sampai kembali lagi ke Surabaya dengan selamat daripada Tuhan. Acara-acara Natal kami baik di Sakakala maupun di Natal apa yang jadi kebutuhan di dalamnya. Berpuji nama-Mu Bapa. Ampuni salah dosa kekurangan kami, ampuni orang bersalah pada kami, dan saya dikatakan pulang. Kami akan kembali ke tempat masing-masing dengan sukacita daripada Tuhan. Namun sebelum kami akan menerima berkat, menikmati berkat Tuhan dalam bentuk ucapan syukur dari keluarga Ibu Yeni. Tuhan, Engkau kuduskan firman-Mu supaya dengan berkat ini kami boleh kekuatan yang baru. Maka Ibu Yeni dan seluruh keluarga yang ada diberkati oleh Tuhan dalam terjadi usaha kerjakan Tuhan, jadikan berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami akan pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu dengan iman. Allah kami dapat hadirat Allah dan terimalah berkat, kasih kami anugerah, pertolongan, perlindungan, keselamatan, kekuatan, kesehatan, bahkan persekutuan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai sore ini sampai Yesus kembali, sampai selama-lamanya. Pulang dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.